Nama saya Alia Zahra. Saat ini saya duduk di kelas 6 di salah satu SD di Melbourne, Australia. Saya datang ke sini sejak 2009 karena ayah dan ibu harus mengambil dokter di Universitas di Melbourne. Tidak terasa sudah 3 tahun saya di sini. Tapi walaupun sudah lama berada di sini, saya selalu rindu dengan tanah air. Sungguh, tanah air kita adalah negeri yang sangat kaya dan sangat cantik. Bahkan, ayah ibu saya bilang bahwa Indonesia memiliki potensi luar biasa untuk menjadi negara besar di masa depan jika memiliki pemimpin-pemimpin yang tidak hanya cerdas, tapi berani dan berbudi yang akan menjaga agar Indonesia tetap bersinar di antara bangsa-bangsa lain di dunia. Saya kali ini tentang pemimpin kecil dalam berbagi satu mimpi gerakan Indonesia Belajar. Let's go! Sejak saya masuk di sekolah ini, saya mendapat pelajaran bahwa pemimpin itu adalah siapa saja yang mampu menginspirasi dan mampu mengajak teman-temannya melakukan suatu kebaikan dalam bidang apapun. Terinspirasi pemimpin-pemimpin besar di Indonesia dan dunia juga karena ingin melatih tanggung jawab, maka saya mengajukan diri menjadi kapten sekolah atau pemimpin teman-teman di sekolah. Okay, the mission of this school is to develop a safe and secure environment for our children here. And the leadership program is a very important part of it because we actually have our children developing the program within themselves. So the student leaders who are in our senior school lead other children to develop the values that the school holds very important. One of the values we hold really important is respect and respect for each other. And we believe that it is something that goes both ways, from an adult to a child as well as a child to an adult. Okay. Kalau kualitas-kualitas kecil itu kita bisa tanamkan dari awal. Pertama mereka akan bisa merawat diri mereka sendiri, kemudian akan lebih berguna untuk masyarakat luas, saya pikir. Berbeda dengan di Indonesia, di mana ketua kelas itu ditunjuk oleh guru dan teman-temannya, maka kapten sekolah di sini kita harus berani mengajukan diri. Saya dan sekitar 20 rekan-rekan saya di kelas 6 mendaftarkan dirinya dan berkompetisi untuk menjadi kapten sekolah atau school captain. Wow, ternyata banyak yang ingin jadi pemimpin. Nama saya Isal, saya kelas 6. Saya salah satu house captain di Clayton North Primary School. Kalau ingin jadi house captain, saya harus menyiapkan pidato singkat di depan semua guru. House captain itu tugasnya menciptakan aktivitas untuk teman-teman di sekolah seperti olahraga. House captain dipilih oleh anak-anak di sekolah dan diumumkan oleh kepala sekolah bersama dengan kapten lain. Ya, untuk menjadi school captain, kita harus mendaftarkan diri kepada guru kita. Setelah itu, kita akan diminta mempresentasikan satu persatu mengapa kita ingin jadi school captain dan program apa yang akan kita lakukan jika kita terpilih menjadi school captain. Waktu itu, saya mengatakan bahwa jika saya terpilih menjadi school captain, maka saya akan membantu sekolah agar sekolah menjadi tempat yang menyenangkan dan aman untuk belajar. Leadership program seperti pemilihan school captain saat presentasi itu telah mengajarkan kepada anak-anak sejak sekolah dasar bahwa menjadi pemimpin itu tidak sekedar menjadi pejabat atau ketua kelas, namun diajarkan untuk menyampaikan visi, tujuan, programnya mengapa mereka ingin menjadi school captain. Mereka harus mempersiapkan presentasi tentang program-program kreatifnya agar itu memberikan manfaat dan juga menyenangkan bagi sekolah tersebut.
Nah, yang menarik adalah ketika mereka menyampaikan visinya, mereka harus mempresentasikan itu di depan guru-guru, di mana mereka harus menginfluence, meyakinkan kepada guru-guru, kepala sekolah, dan teman-temannya bahwa programnya itu benar-benar bermanfaat dan memberikan impact yang luar biasa bagi sekolah. Itu menarik, karena berarti mereka harus menyiapkan programnya dengan cara sungguh-sungguh dan dipikirkan secara matang. Dan ini menjadi unik karena hal seperti ini diajarkan sejak sekolah dasar. Bagaimana communication skill, public speaking dengan cara yang baik, dengan intonasi yang tepat, itu bisa meyakinkan audiens itu. Jadi leadership program ini sangat bermanfaat buat perkembangan anak-anak. Yang pertama, mereka memiliki cita-cita yang besar untuk sekolahnya. Namun dilakukan sejak sekarang dan sungguh-sungguh, dan juga dilakukan dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Untuk melatih public speaking, yaitu berbicara di depan orang. Melatih tanggung jawab dan kepedulian. Yang paling penting, kami harus menjadi contoh bagi murid lainnya. Nama saya Jidan, saya kelas 6 di Sussex Heights Primary School. Saya wakil kapten di sekolah. Pertama-tama yang saya rasakan adalah kemampuan dia ketika berbicara di depan orang banyak itu sangat meningkat. Di mana dia begitu percaya diri ketika menyampaikan pendapat-pendapatnya yang ada dalam pikirannya. Dan saya yakin ini pengaruh yang sangat besar daripada leadership yang dia dapatkan dari sekolahnya. Karena di sekolahnya itu dia dilatih bagaimana dia bertanggung jawab kepada adik-adik kelasnya, bagaimana dia bertanggung jawab kepada teman-temannya yang satu kelas. Dan hal ini dia didapat karena dia sering sekali berbicara di depan orang banyak ketika dia berada di assembly. Dia harus duduk, dia harus berdiri di depan assembly untuk menyampaikan atau menginformasikan semua yang ada, permasalahan-permasalahan ataupun hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan yang ada di sekolah itu. Jidan menjadi lebih bertanggung jawab di sekolahnya dalam melakukan pekerjaan rumahnya atau pekerjaan sekolahnya. Dia memiliki inisiatif sendiri untuk melakukannya. Jadi kita tidak usah menyuruh-nyuruh Jidan untuk mengerjakan pekerjaan rumahnya. Hal yang lainnya adalah Jidan menjadi lebih percaya diri dalam mengutarakan pendapatnya atau opini-opini yang konstruktif tentunya, baik di lingkungan rumah kita sendiri dan juga di sekolahnya, Bu. Ya, dan yang saya lihat juga dia itu jadi lebih menjaga, lebih ngemong istilahnya kepada adik-adiknya dan juga teman-temannya dia yang lebih muda gitu, tanpa harus kita suruh-suruh dia untuk menjaganya gitu. Kepeduliannya itu meluas. Contoh pada saat kita secara misalnya melihat channel Indonesia dan kemudian terjadi bencana alam atau kebanjiran, Alia itu selalu menanyakan kehadiran pemerintah. Di mana pemerintah ketika terjadi bencana alam seperti ini? Dia selalu mengkritisi itu dalam konteks yang positif. Dan saya selalu mengatakan bahwa pemerintah pasti hadir, nah. Tapi ketika channel televisi itu tidak menghadirkan pemerintah, dia selalu menanyakan. Yang itu saya lihat adalah sebuah bentuk kepedulian. Dan dia menjadi senang ketika channel televisi itu menghadirkan pemimpin bangsa kita, presiden, gubernur, dan sebagainya ketika hadir di tengah masyarakat untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan bencana ataupun banjir itu. Now the school captains are a little bit different. They don't have a specific job. Their main role is to lead the school in the community and represent us in community programs, to welcome visitors to our school and to really represent the school's values and programs right through the community. So there are community representatives. Tugas wakil kapten banyak seperti mengatur menyiapkan upacara,
memimpin tur untuk murid baru di sekolah kami, terpilih untuk melakukan tugas spesial seperti konferensi dengan sekolah di negara lain seperti Jepang, menjadi penerima tamu-tamu penting di sekolah kami, melakukan pidato di acara-acara sekolah kami. Pengalaman yang paling menarik adalah ketika saya sebagai kapten sekolah diajak kepala sekolah berkunjung ke TK-TK kecil untuk menceritakan bagaimana rasanya sekolah di SD. Rasanya senang banget. Nah, teman-teman di Indonesia, menjadi pemimpin tentu saja tidak mudah. Kita harus mampu menjadi contoh bagi rekan kita yang lain atau adik-adik kelas kita, juga membantu guru-guru kita di setiap aktivitas besar sekolah. Namun, di sekolah kita belajar bahwa setiap orang mampu menjadi pemimpin jika dia dapat menunjukkan kesungguhannya melakukan aktivitas yang dia suka. Di sekolah ada 2 kapten sekolah, laki-laki dan perempuan. Ada kapten olahraga, kapten musik, kapten lingkungan, kapten bahasa Jepang, kapten media, dan kapten house. Namun yang lebih membanggakan, 4 orang di antaranya dari Indonesia. Bahkan ada juga beberapa teman Indonesia yang menjadi kapten sekolah di sekolah-sekolah lain. Mereka membuktikan bahwa anak-anak Indonesia memiliki kemampuan yang sama, berdiri sama, dan bahkan memimpin bangsa-bangsa lain di dunia. Ayo teman-teman, saatnya tidak perlu lagi malu untuk memimpin. Menginspirasi teman-teman kita berbuat hal sederhana untuk kebaikan. Kata kuncinya adalah berani. Jadi berani untuk bertanya, berani untuk menjawab, berani untuk mencoba, berani, semua kata kerja ya, berani untuk memulai, berani untuk mendengarkan orang lain, berani untuk keliru, berani untuk membantu, berani untuk memberi, berani untuk kreatif, berani untuk penasaran. Jadi kata kuncinya itu dalam rangka kesopanan etika ya. Jadi kalau di Indonesia sendiri ada aspek yang bagus bahwa etika itu perlu, kita harus memperhatikan orang lain karena kita adalah bagian dari keluarga besar kita, masyarakat. Itu bagus, tetapi sebaiknya hal itu tidak menghentikan anak-anak kita untuk kemudian menjadi sungkan untuk mencoba. Kepemimpinan itu tidak lahir dari sebuah jabatan, tapi kepemimpinan itu lahir dari sebuah sikap mental yang dikembangkan oleh sekolah sejak dini. Jadi sangat luar biasa jika sekolah bisa melahirkan pemimpin-pemimpin itu melalui latihan-latihan dan program-program yang real bagi mereka. Mereka kelak akan tumbuh menjadi pemimpin masa depan yang bukan karena jabatan, tetapi karena sikap kepedulian untuk mensejahterakan masyarakat. Dan itu kan dari kecil, dan itu adalah sesuatu yang mereka bisa di sekolah itu. Daripada misalnya kita menciptakan tokoh-tokoh yang di awang-awang ya, yang dalam fantasi mereka dan jauh sekali, dan misalnya dari luar, harus dari negara barat misalnya, kita harus mulai dari mereka sendiri. Kalau berani menjadi ketua kelas, kita dorong, kita puji. Kalau keliru, kita katakan tidak apa-apa, dicoba lagi misalnya. Itu menurut saya sangat penting sekali ditekankan. Mimpi kami untuk Indonesia agar semakin banyak pemimpin-pemimpin kecil yang berani bercita-cita, jujur dan bertanggung jawab untuk menjadi hebat di masa depan. Melalui sekolah-sekolah di seluruh pelosok Indonesia, saat sekolah-sekolah di tanah air menjadi tempat kumpul pemimpin kecil yang telah memiliki cita-cita besar di tanah air kita. Tunggu cerita kami yang lain dalam berbagi satu mimpi gerakan Indonesia Belajar. Salam cinta kami untuk tanah air.